Ada juga dikubur hidup-hidup, dikasih lubang segini pakai paralon, gitu ke atas, tingginya sekitar ada 2 meter. Mantranya seperti ini: dat milang tanpa sangkan, gumilang tanpa enggon, liap ilang salin raga ina patohya lokapatan inubillah Allahumma alin sirullah sir Muhammad sir Umar sir Ali sir Abu Bakar sir la ilaha illahu anta ham iya yahum naslum huwallah. Ujungnya seperti itu. Itu dikubur hidup-hidup. Saya berada di mana kok seperti ini? Karena dulu itu kita sholat biasa. Dan saya menyangka itu ilmu Allah, tapi kenapa nggak enak badan itu? Itu belatungan sampai sempat pingin ngebakar diri. Kalau badan 2 itu udah pasti dihabisin. 150 jin yang ada di badan saya. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber. Yang dulunya narasumber kita ini pernah menganut ilmu hitam. Seiring berjalannya waktu, narasumber kita ini telah bertobat dan sekarang menjadi seorang ustadz. Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ridwan ya, atau Ustadz Ridwan. Terima kasih nih Pak Ustadz yang udah hadir di studio Jejak Backpacker. Jadi Pak Ridwan ini dulunya pernah mendalami atau menekuni ilmu-ilmu hitam gitu ya. Betul. Nah, itu bisa diceritakan sedikit dulu aja. Seperti apa yang mau diceritakan Pak Ridwan ini nanti? Ya, ini adalah satu pengalaman yang saya alami dari sejak keluar dari SD. Satu contoh, saya mengalami ilmu kekebalan gitu ya. Ilmu kekebalan itu kan ada 2. Ada yang dibilang kalau Jawa kejawen gitu ya. Kalau Sunda ada jang jabokan, ini mantranya jang jabokan. Nah, kalau dikatakan mantranya itu bunyinya seperti ini: di luhur besi wulung, ti handap besi hambalan, ti gigir parasani, di tengah besi melela, awak aing tambaga supra, deg langgeng teu keuna ku owah. Nah, jadi itu kita dalemin sampai 3 hari 3 malam bertapa. Ya, dengan pertapaan tersebut akhirnya diteslah dengan satu alat benda tajam. Nah, akhirnya tidak melukai dan tidak keluar darah. Oh, cuman ada apesnya. Ada apesnya itu. Apesnya nanti aja nih. Kita lanjutkan setelah ini aja, ya, Pak Ridwan ya. Tapi sebelum Pak Ridwan menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Pak Ridwan. Ya, wow, luar biasa ya ternyata. Tapi biar enak ceritanya, biar lebih seru, biar penonton juga bisa menikmati, karena enak bukan kalau nggak ngantuk gitu ya, Pak Ridwan. Enaknya kita ngopi dulu, Pak Ridwan. Silahkan diminum dulu kopinya. Ini kopi Liong Pak namanya. Iya. Oke, Pak Ridwan udah siap buat cerita ya? Oke. Kalau udah siap, silahkan Pak Ridwan, gimana pengalaman? Kita lanjut yang tadi ya. Jadi dulu jadi di lingkungan saya itu memang perkampungan, dan dulu itu kalau disuruh orang tua atau kakek atau uyut dulu namanya, jadi itu suruh puasa, saya ikut puasa aja tapi tidak ngerti itu puasa apa. Yang penting suruh puasa, nanti dikasih air,
Nah ujung-ujungnya itu dites gitu, dites. Nah setelah dites ternyata badan itu tidak berasa kalau kena pukulan gitu. Nah kemudian yang tadi kita kupas tentang masalah kekebalan itu setelah lepas SD saya perdalami ilmu itu dan memang terjadi, memang tidak luka, cuman ada kegagalan lah, ada kegagalan satu kali meninggalkan luka, ada luka di sini sedikit, ada bekasnya gitu ya. Nah setelah sempurna itu memang tidak bisa dibacok di apapun, tidak bisa, dikarenakan si makhluk itu, jin itu ada di tubuh kita. Jadi semua ilmu-ilmu itu, ilmu yang hitam khususnya itu semua kalau kita bertapa atau kita berpuasa, jinnya itu akan masuk merasuk ke diri kita. Oh, seperti itu. okay. Nah seperti halnya dulu saya mendalami itu masuk. Jadi kalau ada senjata tajam nempel ke kulit kita, dia yang menahan itu. Dia yang menahan golok gitu. Jadi kita tidak akan kena. Tuh. Nah itu satu yang saya dalemin. Dan selanjutnya saya merasa ilmu itu kan tidak, saya rasa ilmu itu ilmu Allah gitu. Kita tidak tahu bahwa itu adalah ilmu yang dilarang. Gitu. Jadi kita terus aja ada lagi mantra saya perdalamin, ada yang dengan puasa, ada yang dengan bertapa, ada juga dikubur hidup-hidup, dikasih lubang segini pakai paralon gitu ke atas, tingginya sekitar ada 2 meter. Nah itu yang didalamin adalah ilmu seperti Bandung Bondowoso. Apa? Bandung Bondowoso. Ajian Bandung Bondowoso. Oke. Dia punya kekuatannya itu kan Ratu Neng Besi atau rajanya dari besi. Kalau lihat mantranya itu, gitu. Makanya ada mantranya yang ujungnya Kang Munggahing pundaku siratangnya cacing putih Kang Munggahing ula-ulaku siratangnya sang jakir putih Kang Munggahing delamanku siratangnya bek terencut turun cahaya sukma sakjroning jantung minuman kuat teguh rosan ning Allah. Oh, okay. Itu mantra-mantranya. Ada juga yang masih hafal ya? Masih. Okay. Ada juga yang pokoknya kalau diawali dari Hong itu pasti jin yang datang. Khodamnya itu. Okay. Khodam itu kan dari kata akhdama damu ya. Khodam itu artinya adalah pelayan. Jadi dia itu akan melayani kita gitu. Jadi kalau kita baca ada kalimat mantranya Hong, itu udah pasti datang dan menyatu dengan tubuh kita. Makanya kalau orang sudah mendalami ilmu seperti itu, ada kalimat yang mengatakan, wah susah meninggalnya, susah kan, harus dicabut, harus dengan gurunya, harus dengan itu, ada yang harus pakai daun kelor lain sebagainya. Padahal tidak seperti itu juga. Kalau kembali sama Allah mah bisa lepas saja, asal ikhlas saja gitu. Jadi Bandung Bondowoso itu memiliki kekuatan hingga bisa mencabut pohon kelapa. Biasanya kita kan nyabut singkong gitu. Itu karena dening rosa itu gitu. Nah, itu pun mengandung kekebalan juga gitu. Seperti itu. Dan itu didalamin sampai apa yang ada di film pun itu ada, seperti Waringin Sungsang, kemudian Gelap Ngampar atau Lampah Lumpuh. Nah dulu saya pun menguasai namanya Lampah Lumpuh. Bacaannya ada dari Al-Quran tuh, Hamim Layu Besirun. Nah itu dibeli 3 hari 3 malam juga. Nah seperti hal yang ini nih, Lampah Lumpuh ini memiliki kekuatan. Kalau orang itu punya ilmu, kita itu nggak boleh bergerak, diam saja, kita mengharapkan dia yang nyerang gitu. Oke. Kalau dia nyerang nempel ke badan kita, kesedot semuanya tuh, seperti orang kesetrum, pindah ilmunya itu ke kita. Nah itu namanya Lampah Lumpuh yang kayak di Sahur Sepuh. Kemungkinan film itu pun menggali cerita dari situ. Tapi itu adalah kisah-kisah nyata yang ada di tanah Jawa. Itu karena kita berada di Jawa Barat dan di perkampungan dimanapun di tanah Jawa itu tentu magic itu pasti ada. Gitu. Jadi hal yang goib itu ada yang mengalami, ada yang tidak mengalami. Nah bagi orang yang tidak mengalami, jangan sekali-kali tidak percaya. Kalau percaya boleh, tapi jangan dipercaya gitu ya. Kalau dipercaya ya bahaya, nanti diimanin gitu. Nah itu dari segi ajian
Bandung Bondowoso. Ada lagi Brajamusti. Ini sebenarnya nama-nama jin ini. Oke. Berarti ini Pak Ridwan didalamin semua nih ya? Di dalam sampai 2 kitab dulu. Oh. 2 kitab selama 17 tahun. Ya, lama juga Selama ya. 17 tahun. Dan ada yang lebih parah seperti Haji Halimunan itu yang dikubur hidup-hidup itu. Jadi kalau mantranya itu seperti ini, tapi ini mungkin jangan diikutin ya. Yang penting jadi hikmah agar jangan kesini gitu. Maksudnya itu cukup saya aja. Jadi orang beriman bertakwa kepada cukup sama Allah aja gitu. Mantranya seperti ini: dat gumilang tanpa sangkan, gumilang tanpa enggon, liap ilang salin raga ina patohya lokapatkan inubillah Allahumma alin sirullah sir Muhammad sir Umar sir Ali sir Abu Bakar sir la ilaha illallah anta ham iya hum nasrum huwallah. Ujungnya seperti itu. Itu dikubur hidup-hidup. Dan cara menghilangnya itu tangan ke sini baca, tok, ngilang. Jangankan orang lain, tangan kita begini nggak bisa kelihatan. Cuma selama menghilang itu ada 2 yang harus diambil, barang atau orang gitu. Nah dulu itu kalau ambil orang gimana itu, ke guru saya itu harus dibunuh orang itu. Gitu. Nah dari situlah saya berpikir kalau udah jalannya ngebunuh, saya berpikir-pikir gitu. Oke. Nah itu dari segi namanya Haji Halimunan. Makanya dibilangnya liap hilang salin raga, menghilang gitu. Nah kemungkinan ya orang-orang tua kita zaman dulu banyak penguasaan tentang masalah ilmu-ilmu ini, dan mungkin zaman dulu pengetahuan agama memang kurang, akhirnya terjadilah tanah Jawa ini diliputi dengan magic seperti itu. Dan mungkin Indonesia lah kemungkinan ya, cuman karena kita di Jawa jadi menceritakan yang tentang hal yang dialami oleh saya di tempat saya pribadi. Jadi insya Allah akan jadi hikmah untuk semuanya. Itu dari segi Haji Halimunan. Kemudian ada lagi Brajamusti. Brajamusti ini ada 7 tingkatan yang saya ambil itu yang tingkat tingginya gitu. Kong ingsun matek ajiku si Brajamusti ancur mumuk ketiban tanganku. Jadi kalau menguasai itu ya orang pasti mati. Karena yang pukul bukan kita. Bukan kita. Dia cuma menggunakan tangan, walaupun tangan itu gosong nantinya. Oh, yang kalau di sandiwara radionya itu yang dipakai yang sama Restu Singgih ya? Iya. Gatot Kaca pun pakai tuh. Gitu. Jadi pengalaman-pengalaman itu tuh memang ada dan terbukti. Terbukti karena kenapa terbuktinya? Karena saya pun mengalami dikeroyok pernah. Gitu, namanya hawanya itu panas. Kalau tidak ribut ya gatal gitu. Oke. Itu hawanya itu panas. Maka tidak baik lah. Nah itu dari segi Brajamusti dan banyak lagi lah, banyak sekali pengalaman dari dulu tentang masalah hal-hal yang mengarah kepada ilmu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa takut hilang. Bahkan dulu tuh kalau ada orang yang ngedenger bisa duduk di daun atau ngedenger, tidak boleh ngedenger orang itu sakti, itu nggak boleh. Kalau ngedenger ada orang itu pasti saya datengin. Karena ingin menguji kekuatan kita sampai di mana seperti itu. Gitu. Dan dari dulu kerjaan itu ya seperti itu. Seperti itu. Nah, kemudian dari semua bertahun-tahun saya mendalami ilmu yang tidak diridhoi Allah itu, pertama kali saya ketemu dengan teman berpapasan. Itu waktu saya mau bertapa di satu gunung. Gitu ya, satu gunung itu saya mau bertapa, ketemu dengan temen, dia pulang kerja dari Bandung. Saya tanya gitu, saya tanya baru pulang ya. Oh iya gitu. Itu siapa? Oh itu pacar saya. Oh saya lihat dia udah bersih, kemudian bagus, kemudian dompetnya juga tebel istilahnya gitu. Nah kalau saya, kerjaan saya mau ke hutan. Pas di hutan itulah saya berpikir, sebenarnya saya mau jadi apa ini? Tuh, sebenarnya saya mau jadi apa? Orang sudah pada ke kota, nyari bekerja gitu ya, nyari uang. Sementara sehari-hari saya seperti itu dulu. Dari situlah saya membatalkan pertapaan dan bilang saya belum siap.
Gitu, padahal itu sudah keganggu pikiran saya tuh, saya mau jadi apa, sementara umur sudah terus naik tapi belum ada gitu ke situ. Nah dari situlah saya mulai membuang semua pelan-pelan, dan saya melihat tubuh saya belatungan gitu. Jadi ngelihat tubuh sendiri itu belatung semua. Dalam mimpi? Bukan mimpi, asli. Asli. Saya melihat belatungan semua gitu, sampai saya nangis itu. Nggak kuat saya sampai merinding itu, jadi nangis ketika ngelihat huruf Allah itu, nggak ketahan air mata itu. Ya Allah, tolong tunjuki saya sebenarnya saya berada di mana kok seperti ini. Karena dulu itu kita sholat biasa, dan saya menyangka itu ilmu Allah, tapi kenapa nggak enak badan itu belatungan sampai sempat pingin ngebakar diri. Kalau badan 2 itu udah pasti dihabisin. 150 jin yang ada di badan saya itu. Astagfirullah. Seperti itu. 150 jin. Jadi kalau dulu itu seperti kalau mungkin terjadi di luar ya, ada orang yang bisa megang kemudian orang itu kebal, itu dialami. Jadi saya bisa megang orang itu dan saya suruh satu jin itu untuk masuk. Ketika udah ketahuan masuk, baru saya gorok. Nah saya berani ngegorok karena itunya sudah masuk kodamnya itu. Karena pasti golok itu ditahan sama dia. Nah itu yang dibilang ada orang lain kalau mengatakan itu ilmu tempelan. Ya mungkin bisa aja saya jarak setahun nanti pindah lagi, bisa aja. Gitu. Setahun di badan itu nanti kamu balik lagi, bisa seperti itu. Atau selamanya, bahkan orang ada yang pakai mahar itu. Kalau saya enggak pakai mahar. Gitu. Nah jadi intinya itu ilmu yang didalami sama saya itu adalah ilmu batil yang tidak diridhoi oleh Allah, dan juga kalau orang mengatakan adalah ilmu hitam gitu. Nah itu mengalami sampai saya belatungan. Itu di bagian seluruh badan. Jadi kalau kita ngaca itu sudah merinding sendiri itu. Bahkan mungkin neraka itu udah nungguin saya gitu, karena itu masuknya adalah syirik. Karena yang saya gunakan itu adalah kekuatan yang dulu itu seperti santet. Tapi saya tidak sampai menggunakan, karena saya kalau udah hal-hal yang membunuh orang saya paling nggak mau gitu. Hanya untuk penjagaan aja. Santet itu modalnya aja 1 juta. Modalnya. Jadi untuk beli sesajennya itu kemenyan biasalah sesajen ya. Ada kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis, air teh sama air putih, kembangnya, terus kemudian air untuk terus ada boneka kalau mau diguna-guna gitu ya. Cuma kalau yang saya pegang itu yang sekali mati itu. Kita panggil, maka ada Banaspati. Banaspati itu nama jin itu, bentuknya api dia. Bentuknya api berwujud seperti manusia, cuman dia akan menggelundung seperti bola. Kalau misalkan kita baca si mantranya itu terus dibaca sampai bergoyang air itu, bergoyang, langsung dia meleduk di depan kita. Kalau bahasa Sundanya rek naon si laing manggil kaula. Kalau bahasa kita berarti mau apa kamu panggil gua? Bunuh si A, nama A bin A, dosa yang nanggung saya. Langsung dia nyeleber. Makanya orang suka melihat ada bola api. Nah itu Banaspati. Itu biasanya langsung menghantam dan langsung meninggal. Oke, buat menuju ke sasarannya. Ya, sasarannya itu seperti itu. Gitu. Jadi itu tentang masalah hal santet. Ada Banaspati, ada yang sifatnya itu diguna-guna, itu nyuruh jinnya masukin barang-barang. Makanya ada seseorang yang tidak percaya sama hal goib ya. Padahal ini sudah kisah nyata seperti di Kalimantan yang durinya keluar, kemudian yang ada paku, disuruh seperti itu. Yang masukinnya itu ya jin itu, mana bisa manusia kan? Iya. Kita suruh, cuman yang nanggung dosa siapa gitu. Makanya kita suruh harus ada daging mentah. Karena kalau ada orang soleh di sana balik lagi dia. Tidak sanggup kaulah, saya tidak sanggup. Akhirnya daging mentah itu buat dia. Kalau enggak kemakan kita itu. Seperti itu. Maka santet ini ada, sihir ini ada. Oleh karena itu kita diajarkan supaya jangan salah mengucap, jangan bicara asal. Karena mungkin di mulut orang itu iya baik, tapi hatinya itu kalau hatinya udah gondok, berfungsi dukun itu laku. Dukun itu laku. Pasti dia karena untuk memuaskan hatinya,
agar orang yang menghinanya atau orang yang itu dia suruh santet seperti itu. Nah itu yang bahaya-bahaya di hal yang masalah goib itu, dan kalau sudah terjadi baru repot. Itu seperti makanya dengan adanya ini saya kasih pemahaman, dan insya Allah nanti ada obat-obatnya, ada anti-antinya itu gitu. Nah saya insaf di tahun 1997 ada satu permasalahan yang lumayan berat. Kemudian saya diajak ke hutan dan kemungkinan saya mau dibunuh gitu ya. Jadi saya disiksa di tengah hutan itu. Sama? Ada yang kurang suka sama saya ada. Cuman itu masih deket lah gitu. Akhirnya diajak ke hutan. Awalnya saya disiksa tuh. Saya nggak melawan sama sekali. Dan ilmu itu kondisinya sudah saya buang semua. Itu sudah dibuang semua. Jadi saya sudah nggak pegang. Karena saya ngelihat belatungan, saya tidak enak gitu, bahwa badan itu tidak enak. Malah cenderung kayak mau stres lah gitu. Masa ngelihat diri sendiri seperti itu gitu kan. Akhirnya saya lepasin semua, mengikuti cara-caranya atau untuk melepasnya ada dengan puasa untuk melepasnya sampai 150 itu. Sampai bersihnya, akhirnya pas ke hutan itu saya dihajar sama orang yang memiliki Bandung Bondowoso itu. Jadi saya sudah pasti, wah saya ini pasti mati itu. Karena tembok pun jebol apalagi itu. Jadi ketika saya disiksa, saya tidak melawan, cuma suruh sadar, kamu sadar gitu. Akhirnya langsung dihantam, tidak apa-apa. Nah itu seketika itu, ketika pukulan itu kena ke muka atau ke hidung, ke semuanya itu, karena sudah saya tidak memiliki apa-apa lagi, semua tembus, semuanya itu tembus. Cuman ada keajaiban yang saya rasakan tuh, hati saya itu mengucap Allah itu. Hati saya itu mendadak mengucap Allah, 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 Allah. Di dalam, jadi detak jantung itu berubah. Di detak jantung itu jadi, asalnya kan dek, dek, itu jadi Allah, Allah. Seketika itu pukulan apapun tidak berasa sama sekali. Jadi kayak nepuk nyamuk aja gitu, nggak berasa. Ada satu kegembiraan saya, ternyata cuman manggil Allah kok nggak ada pengaruh dalam hati itu ya, nggak ada pengaruh. Akhirnya dari situ saya ada kebahagiaan dan saya menjauhi mereka itu ya, agar tidak berkepanjangan. Dan di situ juga saya sudah dicap ustadz, kan tidak enak juga ya, saya menjauh. Akhirnya dari situ itu nggak pernah mati sampai saat ini. Zikir kolbu itu sampai saat ini hidup gitu. Tapi itu bukan keinginan saya pribadi gitu. Dari situlah saya mendalami, hanya didalamin, semua yang hitam itu lepas seluruhnya. Cuman yang hidup itu, disitulah baru saya tidak melihat badan saya, belatungnya lagi sudah hilang semua, sudah tidak ada sama sekali. Nah dari situ saya sambil duduk zikir terus didalami, lama kelamaan enak, nikmat manggil Allah itu lama-lama nikmat. Nah dari situlah saya alhamdulillah sampai saat ini, itulah yang tersisa di diri saya itu. Nah kemudian saya berdalami, ternyata di Al-Quran itu tentang ilmu itu sudah jelas ada dua, ada yang hak, ada juga yang batil. Jelas ya, waqul ja'al haq wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa di Qur'annya itu. Nah perjalanan yang batil itu cukuplah saya berdoa untuk seluruhnya agar jangan ke arah situ. Jangan ke arah situ, karena arah itu adalah jalan yang sesat, syirik, dan pasti akan masuk neraka selamanya. Hum fiha khalidun. Nah kembalilah kepada Allah, karena intinya ilmu itu semua manggil. Semua ilmu itu semua sambatan atau hadiran. Karena manusia itu la haula wala quwata, tidak punya daya dan kekuatan. Gitu. Makanya mereka kok bisa kuat? Manusia itu tidak ada yang kebal. Kenapa dia jadi kebal? Karena ada sesuatu dalam badannya. Kenapa dia kok bisa seperti itu? Karena ada khodam di belakangnya. Nah, cuman la haula wala quwata illa billahil aliyil azim atau illa jin. Pertanyaannya ini
Ini yang melindungi dia siapa gitu. Nah, jadi intinya ilmu itu semua juga adalah memanggil. Dan di Al-Quran pun jelas, panggillah namaku dalam hatimu, kata Allah itu, dan janganlah engkau mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Jadi tinggal oper alih saja saya itu. Jadi dulu saya manggil-manggil Hong Insun Matak Ajiku, dan beberapa mantra saya hafal sampai 2 kitab saya bakar gitu ya. Dan itu didalemin semua. Intinya bukan dimaharin ya, dibeli kalau bahasa Sunda itu. Kalau dimaharin kan orang kadang-kadang dipakai uang. Kalau ini kita bertapa, memang bertapa. Kalau bahasa Sundanya pati geni gitu. Seluruh badan mati, yang hidup cuma ini dengan ini aja. Gitu. Nah itu selama 3 hari dan 7 hari, dan selalu keambil gitu. Selalu masuk. Tapi mungkin itulah takdir Allah agar saya bisa mengetahui atau berpengalaman, agar bisa ambil hikmahnya, agar orang-orang di bawah saya ataupun di atas saya yang mungkin ada yang sudah mengalami seperti itu, janganlah itu membahayakan sekali bagi diri kita itu. Nah, ilmu itu semua hanya memanggil. Orang lain pun memanggil, agama lain pun memanggil, sama gitu. Seluruh agama semua memanggil. Ada yang manggil Tuhannya masing-masing, cuma yang ilmu hitam ini yang memanggil Hodam. Kalau bunyi Hong pasti jin. Nah di Al-Quran pun kita suruh memanggil. Maka oleh karena itu manusia sebenarnya memang tidak punya daya dan kekuatan, dan kita butuh kekuatan itu, cuman jangan salah jalan seperti itu. Cuman jangan salah jalan. Bahkan ada ayat Al-Quran yang dibelokkan. Kalau menurut saya itu dibelokkan. Ada satu namanya, kalau dikasih nama itu Ajar Nampon ya. Ada yang loncat ke atas genteng. Itu namanya, bacaannya alaihatis ata asar, 9 hari 9 malam. Itu bisa loncat ke atas genteng itu. Kemudian ada yang bala ingtas, surah Al-An'am kalau nggak salah ayat 125 ya. Bala ingtas biru wa tataku wa yatukum min forihim hada yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Itu dinamakan Ajian Nampon. Padahal kan Quran itu disuruhnya dibaca, ditelaahi, kemudian maknanya diperdalam, bahwa ada ribuan malaikat akan turun. Di situ disebutkan tentang sejarah tentang perang. Ini malah disalahgunakan. Maka Al-Quran itu pun gimana kitanya? Jangankan mantra, Al-Quran pun kalau niatnya sudah bengkok, datangnya hodam juga. Datangnya jin-jin juga gitu. Maka adanya Rasulullah itu contoh, ya ikutlah seperti Rasulullah seutuhnya. Jangan berpaling dari ajaran yang sudah diajarkan Rasulullah seperti itu. Karena pasti akan datangnya jin. Sudah pasti. Dan itu bisa mencelakai kita, udah pastilah. Ujung-ujungnya pasti mencelakai kita. Ujung-ujungnya itu. Bahkan dari situ mencelakai orang juga. Gitu. Dan dosanya nggak tanggung-tanggung. Dia masuk syirik. Berarti Hodam ini dia bukan muncul sendiri ya, dipanggil. Nggak mungkin dia dipanggil rata-rata. Yang dipanggil yang kalau dengan puasa dengan bertapa itu bukan sekedar dipanggil, tapi nyatu dengan badan itu. Jadi ada di dalam badan. Makanya kalau begini nih, itu manggil dari dalam. Jadi kalau nggak ada bahaya dia kadang ke belakang, kalau ada bahaya pindah ke depan, masuk lagi. Makanya cara mengeluarkannya itu suka ada yang susah. Ini mantra ya, mantra atau amalan. Beda dengan barang. Kalau barang kan susuk. Yang pakai puasa dimasukin ada susuk emas, ada susuk perak yang cuman segede ujung rambut, masukin. Biji beras. Iya, ada yang nabi, dunia, akhirat sesuai dengan umur gitu. Tapi kalau saya kurang suka, lebih baik yang langsung aja dengan bertapa. Melakukan pertapaan itu kan itu juga di luar dari Islam. Sholat enggak kan, makan enggak, minum enggak, diem aja selama itu. Itu benar-benar duduk ya bersila gitu. Bersila. Duduk selama 3 hari 3 malam. Pertama panas. Tapi untuk pakaian enggak, biasanya kan yang saya tahu kalau bertapa itu tidak mengenakan pakaian sehelai pun gitu. Oh, pakai biasa. Beda-beda. Kalau yang tidak mengenakan pakaian itu namanya kumkum. Nah itu kumkum itu dulu saya direndam di satu kali yang ada buayanya.
telanjang bulat. Nah itu dalam air begini, itu namanya kum-kum. Aduh. Tengah malam, ketakutan mah ada tapi tidak ada yang ini. Nah, itu namanya kum-kum, yaitu ditelanjangi bulat sama sekali, dalam direndam segini, disisakan kepala aja. Itu namanya kum-kum. Jadi beda dengan yang pertapaan seperti di hutan, atau sebenarnya pertapaan ini menyucikan diri lah kalau bahasa Islamnya ya. Cuman kalau dulu namanya ilmu-ilmu kanuragan, jadi kita memang memilih tempat yang jarang dilalui manusia. Karena itu bisa satu kegagalan nantinya. Gitu. Karena mulut manusia itu lebih najis. Gitu, daripada binatang. Kalau anjing kan, kalau anjing najis itu ada untuk membasuhnya. Itu pakai dari 7 kali diantaranya harus pakai tanah. Tapi kalau mulut manusia kalau sudah menyinggung seseorang itu susah obatnya itu. Akan timbul dendam, akan timbul segala. Makanya pertapaan dilakukan menjauhi itu karena suka gagal. Ada yang di rumah ada yang satu kamar di ini, nggak boleh ada yang lewat, nggak boleh buka pintu dikunci, ada yang dalam seperti itu. Yang jelas saya itu melanggar Islam lah, karena tidak makan, tidak minum, tidak tidur selama berhari-hari. Bahkan ada yang bilang itu nggak mati. Kalau sudah niat itu semua pasti kuat. Kalau sudah niat, jadi hidup atau mati saya harus dapat ilmu ini. Itu yang bikin kuat. Tapi kalau cuman mau udah duduk baru sehari semalam udah keluar, itu niatnya belum kuat seperti itu. Nah alangkah lebih baiknya niat itu diarahkan kepada ibadah. Hidup atau mati saya harus sholat gitu. Mestinya ke situ mestinya. Nah sekarang arahkan ke situ, jangan ke hal-hal yang membahayakan diri kita sendiri. Gitu. Nah kita bicara kembali kepada ilmu yang sesungguhnya. Kalau diibaratkan ya, kita punya engkong kita bilang kita kasih engkong tiap pagi, kopi, rokok jarum coklat, kemudian apa ya kalau kesukaan engkong biasanya itu singkong rebus atau singkong yang dibakar, kasih gula merah atau gula putih. Tiap pagi seperti itu kita kasih. Tiap pagi kita kasih, nih kong buat engkong nih, nih kong buat engkong nih. Itu engkong gimana ke kita? Pasti seneng. Pasti seneng ya. Wah ini cucu gue nih, yang gue demen nih, gitu kan? Karena tiap pagi kita kasih, ibaratnya sesajen lah, ibaratnya kalau bahasa ininya. Engkong pasti seneng, apalagi kalau kita dijahatin oleh orang, pasti ngamuk dia. Engkong itu pasti ngamuk. Karena seorang cucunya yang disenengin, yang dicintai sama dia. Gitu. Nah berikut Allah pun seperti itu. Jin pun seperti itu. Kita kasih minyak, kita kasih ini nih, dia pasti seneng. Kalau kita diapa-apain, pasti dia akan membantu kita. Cuman alangkah lebih baiknya, lebih baik semua keinginan Allah kita ikutin. Tadi engkong pagi-pagi apa? Kepada Allah pagi-pagi itu apa kesukaannya? Pagi apa, siang apa, kemudian maghrib apa sampai malam, semua ilmu itu semua syarat. Kalau di Islam syariat ya, itu namanya syarat. Kalau nggak ada syarat nggak jadi. Kayak ilmu hitam, syaratnya harus bertapa, ada yang berpuasa, ada yang putih, baca ini sekian ribu, jadi pasti jadi itu. Nah ke engkong pun gitu kan, kalau pengen disayangin orang tua, sayangin engkong, coba tiap pagi, pasti sayang deh. Sama Allah pun apalagi. Apa kesukaan Allah pagi-pagi, siang, sore, lebih baik ke situ. Karena itu udah jelas keberkahan hidup, keselamatan hidup, karena kita pasti akan mati. Terkecuali kita akan merasa akan hidup selamanya di dunia, ya silahkan aja. Kalau mau dilanjutin siriknya atau mau mabok-mabokan atau mau, silahkan aja. Itu hak masing-masing kok. Cuman kasih tahu bahwa kita itu cuman sementara. Kalau kita merasa kita akan mati, meninggal, sama seperti engkong juga, hati-hati. Bahwa ada kehidupan yang sesungguhnya. Dunia ini kan cuma fata morgana aja. Ada kehidupan yang sesungguhnya, yang mana itu menentukan kita senang atau tidaknya di alam itu. Nah, seperti itu. Nah, ilmu itu semua mengarah kepada
keinginan kita, ingin jadi apa, mendalami ilmu itu kenapa gitu. Kenapa pingin mendalami ilmu itu? Pasti kan judulnya intinya itu pingin selamat gitu. Nah kalau ilmu hitam selamat bisa dari bahaya, dari serangan apapun juga, cuman di dunia saja. Kenapa harus manggil Allah? Pingin apa? Selamat. Cuma selamatnya dunia dan akhirat. Nah yang kita inginkan itu kan itu adalah keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Nah ilmu hitam itu adalah salah satu warisan kemungkinan dari leluhur. Nah warisan itu kita harus bisa memilah, karena mungkin ya kalau saya rasa orang tua zaman dulu itu kan awalnya kita Hindu ya, awalnya itu dulu itu. Nah, dan itu ada mantra-mantra seperti itu, warisan itu kita tinggal memilih aja mana yang baik buat kita, karena ada yang mantra itu tapi tidak masuk ke mantra, ada seperti doa tapi pakai bahasa Jawa gitu. Seperti bahasa Sunda, waras hurip ti puting, waras ti burang, waras ku kersaning awak, itu masih wajar, itu masih satu syariat, masih arah gitu, bahwa sembuh siang atau sembuh malam dan disembuhkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu masih, kalau itu masih masuk ke syariat Islamnya. Nah seperti itu. Kalau yang intinya ilmu yang hitam, jangan sekali-kali dengan adanya ini, baik siapa yang mendengarkan atau apapun, jangan sekali-kali ke arah situ, karena itu akan membahayakan, sebagaimana saya sudah mengalaminya sendiri. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi hikmahnya, dan ambillah yaitu ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah panggil nama Allah dalam hati, karena itu bisa melumpuhkan semua, Pak. Kalau kita manggil sama Allah itu bisa melumpuhkan ilmu-ilmu yang itu. Makanya saya satu kebahagiaan itu ada penggantinya. Dulu saya manggil jin, sekarang saya manggil Allah aja. Sekarang itu saya panggil Allah aja. Cukup hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Sampai saat ini saya merasakan ketenangan, tidak seperti dulu merasakan gundah belatungan, hawanya panas, kesenggol dikit nggak boleh gitu ya. Sekarang bahkan adem dan cenderung tidak suka dengan perkelahian itu, tidak suka sekarang. Itu lebih baik memilih menjauh. Kalau dulu harus hadir tampil lebih dulu, kalau ada keributan justru kita malah senang seperti itu. Kalau sekarang justru senangnya damai, bahagia gitu ya, bersama-sama ngaji bareng, itu justru yang merasakan keindahan hidup di situ. Makanya Islam itu memang menjamin ketenangan jiwa raga kita seperti itu. Tapi dulu Pak Ridwan ini ada gurunya atau ada belajar sendiri awal pertama kali? Ada itu? Gurunya. Kalau nggak ada gurunya, wah bahaya itu. Itu gurunya? Gurunya dulu ada di Sumedang ya, saya tuh. Umurnya itu 160-an lah, sekitar 160-an itu. Jadi saya diajarkan di situ, dan banyak guru saya banyak, termasuk dari kecil kan ada uyut lah itu ya. Itu diajarkan juga. Cuman tambah dewasa kan berpikir kita tambah matang. Padahal saya lingkungan pengajian apa itu sama seperti itu. Mondok itu bukan mondok ya, jadi karena pesantren itu dekat, saya suka bolak-balik. Jadi saya masuknya santri kalong, pingin ilmu ke kiai itu saya mendekati dan belajar. Jadi bercampur seperti itu. Makanya saya merasa itu ilmu Allah aja. Kan ada satu mantra yang ujungnya la ilaha illallah, sama la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gitu ya. Ada yang pakai Quran, pakai ya seperti itulah. Berarti di pesantren itu mendapatkan ilmunya itu? Bukan beda. Kalau di pesantren itu ilmu agama, ilmu agama. Cuman ada yang sebagian pesantren ilmu agama, kitab biasa, mempelajari kitab ya, Zurmiyah, Safinah, Quran, tajwid, semuanya pelajari. Tapi pas giliran perlindungan badan, ada yang cenderung ke khodam. Ada cenderung ke khodam, seperti hadiran itu ya. Hadiran itu kan diem, kemudian ada yang baca syahadat 3, kemudian memanggil, masuk langsung dia kesurupan.
Nah itu namanya hadiran yang kalau saya sikap itu tingkat dasar sebenarnya, dan bisa merusak badan. Jadi badannya itu dimasukin oleh makhluk, ada yang pamacan bilangnya ya, pokoknya di gerak-gerik di aspal, akhirnya dia berdarah. Beda dengan yang tadi, kalau tadi memang kuat utuhnya, kulit dagingnya kuat, gitu. Kan Kang Amengkoni itu apa namanya, ratuning besi, jadi semua nih kan di ini seperti kulitku tembogo, kulitku tembaga, jadi tembaga gitu kulit itu. Dagingku wojo, dagingku baja, ototku kawat, balungku besi, ototku jadi kawat. Mantranya seperti itu Bandung Bondowoso juga tuh. Cuman yang amalan yang pendek gitu. Tuh balungku besi, tulang balung itu jadi besi. Nah ini Pak Ridwan kan mendalami ilmu hitam ini selama 17 tahun. 17 tahunan. Nah selama 17 tahun itu kan pasti ada dong, kenapa kita mendalami ilmu hitam ini kalau nggak ada gunanya gitu. Nah sewaktu itu pernah digunakan untuk apa aja nih ilmu-ilmu hitam? Ya kebanyakan banyak. Kalau kegunaan secara itunya banyak ya, bisa ngobatin orang. Cuman kan pakai hodam, terus berantem melindungi badan, gitu. Semua ya intinya tuh pingin selamat. Dan kebanyakan kalau bahasa Jawanya mungkin ya, kalau zaman dulu kenapa mendalami ilmu itu, karena ingin selamat dari serangan-serangan atau digaris bawahi sakti mandraguna lah kalau bahasa itu. Gitu. Bahasanya itu seperti itu, pingin kuat, nggak mau diejek orang, nggak mau dihina orang. Jadi kalau ada yang seperti itu banting itu. Dan itu udah pernah dilakukan? Bukan pernah lagi, memang melakukannya. Saya pelaku justru. Nah dari sekian banyak korban yang Pak Ridwan istilahnya hajar gitu, rata-rata mereka kayak lumpuh atau dia bengkak atau gimana, patah tulang kayak gitu? Ya nggak jauh beda lah, seperti itulah. Bahkan ada yang meninggal. Ada yang meninggal seperti itulah. Makanya kita menjauh karena kan jadi kuat kitanya itu. Itu gara-garanya? Ya pasti ada permasalahan ya. Permasalahan yang tidak bisa dihindari. Kemudian mau tidak mau ribut, dan itu masih megang. Nah, itu yang bahayanya nanti ke orang itu. Karena dia pasti tidak akan, seperti saya, tidak ada rasa takut. Karena ada yang mendampingi itu. Beda dengan sekarang kan nggak suka seperti itu. Malah kalau dengan Allah malah nggak suka. Kalau dulu malah seneng kalau seperti itu. Tapi walaupun senang seperti itu, hidup ya gimana ya? Misalkan kita mau datang ke satu lokasi, di lokasi itu ada musuh, jadi kita mau datang, wah ini pasti ribut nih, nggak bisa dihindari. Akhirnya udahlah, saya coba aja yang ini, seperti itu. Beda dengan menjadi seorang ustadz, datang satu lokasi, ustadz mampir, itu kan jadi banyak saudara. Kalau itu malah banyak musuh gitu. Karena kebanyakan kalau megang gitu pasti pingin nyoba orang itu. Semua pasti pingin nguji, pingin nyoba. Nah, seperti itu. Dan waktu pelepasan, sewaktu Pak Ridwan istilahnya udah insaf lah, tobat ya kayak gitu ya, udah mau menghilangkan ilmu-ilmu hitam yang ada di badannya nih, atau mau mengeluarkan seluruh jin yang ada di tubuh nih ya. Nah dari sekian banyak itu ada dong kayak misalkan jin atau hodam yang susah untuk dikeluarkan gitu. Ada, seperti lampah lumpuh susah. Jadi ada caranya, mohon maaf nih agak sedikit jorok ya. Ada cara melepaskannya sambil buang air besar. Diamalkan, baca, keluar, selesai, hilang. Dengan puasa 3 hari, dengan mandi air beras. Ada yang pantangan jangan makan pisang, gitu kita langgar aja. Kita langgar aja pantangan itunya. Nah yang paling itu yang mudah ya. Kalau yang sulit itu kita sampai dulu itu kan sampai dikeluarin tuh berjejer. Kata saya, kamu saya tapain, saya puasain. Karena dulu ada satu momen yang saya tidak mau, dia tidak bisa menahan saya gitu, supaya saya jangan ke situ, dia tidak bisa. Akhirnya saya ada rasa emosi, dikeluarin,
bilangin. Nah itu yang agak susah tuh. Hanya dia bilang, saya itu melindungi kamu dari kejahatan orang, dari senjata. Kenapa kamu mengusir saya itu? Hanya saya beberapa kali itu mengeluarkannya puasanya. Akhirnya lepas juga. Itu karena kita niat sudah teguh, ingin sama Allah saja, akhirnya lepas juga. Oke. Berarti ya, ini waktu masih bujangan juga semua ilmu ini udah dilepas atau Masih bujangan. sudah berkeluarga? Masih. Jadi terakhir itu 97 lepas, garis besarnya itu lepas ya. Nah 2003 itu yang terakhir tuh, paling terakhir karena masih nyangkut satu jimat. Ada namanya kayu kabua yang saya bawa. Oke. Kayu kabua itu dapat dari hutan sancang. Kalau bahasa kita ada bahasa Indonesia hutan larangan. Hutan sancang itu adanya di Pamengpeuk, Garut. Nah itu tempat orang yang mau menggali ilmu itu di situ. Nah itu dulu kan petilasannya Prabu Siliwangi itu ngilangnya di situ. Jadi tilem itu jasadnya nggak ada, jadi ngilangnya di situ. Prabu Siliwangi waktu dikejar-kejar itu ngilangnya di hutan sancang itu. Nah itu ada satu kabua, itu ada dua, ada Kabua Wulung, ada Kabua Muning. Kabua Wulung itu berada di letak tengah-tengah hutan sancang itu. Nah di Kabua Wulung itu rajanya kabua lah, bentuknya hitam. Kalau yang di pinggir-pinggir namanya Kabua Muning. Nah, itu memiliki kemampuannya itu kayu kabua itu kalau diketukin, kita malam mau jalan kemana-mana, cuman pertama kita dibakar dulu sampai dia hadir, sampai mengenal. Setelah itu cuma diketukin kita mau kemana. Makanya dulu kalau jalan ada teman saya masih pegang itu nggak boleh melihat ke belakang, pasti diikutin di belakang. Itu segede anak sapi lah macannya itu, karena itu macan itu. Nah, itu yang terakhir saya kubur karena ada pengalaman istri saya juga ke mobil, joknya ada 3 sampai berjejel tapi nggak ada yang berani duduk, dia cuma sendiri. Akhirnya dikubur lah itu, dihilangkan. Dari situ bersih, jadi lumayan juga itu, membuangnya lumayan juga gitu. Alhamdulillah dapat hidayah dan sampai saat ini sudah bersih full, tidak ada satu, tinggal kenangan saja. Mantra masih hafal dan cukup saya aja lah yang mengalami, yang lain jangan. Kalau toh pingin selamat itu, ini ada yang juru selamat yang paling menyelamatkan kita, yaitu Allah saja. Toh judulnya ilmu itu manggil kok, manggil, kenapa kita nggak manggil Allah saja gitu? Toh dia yang lebih kuat dan lebih segala-galanya. Seperti itu. Berarti untuk lokasinya sendiri berpindah-pindah nih. Berpindah-pindah. Saya pengen menguasai ilmu Braja Musti nih. Berarti ini tempatnya beda lagi. Oh tempat, ya lokasi untuk bertapanya ini. Tergantung kita, keinginan kita. Kita misalkan mau di gunung mana atau mau di rumah. Yang jelas tuh emang tidak boleh ketemu dengan manusia. Oh gitu. Pantesan kalau kayak yang di gunung-gunung sakral di daerah Jawa, Jawa ya, itu banyak pertapa yang datang ke sana, tapi entah itu untuk mendapatkan ilmu atau entah itu untuk pesugihan dan lain-lainnya. Dan mereka rata-rata kan tidak ada di pinggir jalur pendakian nih. Rata-rata mungkin entah di sebelah mana. Memang itu mereka maunya yang sepi. Yang sepi. Karena konsentrasi takut keganggu. Oke. Konsentrasi pasti keganggu. Gitu. Makanya ada yang milih di guha. Gitu. Makanya kalau di rumah, di kamar dikunci, jadi pengen konsentrasi. Kalau di rumah pun harus yang mencal di gunung gitu. Kalau di seperti di kota gini nggak mungkin dapet sih. Oke. Karena ada suara-suara. Berarti kalau di gunung bikin ini dong, pondokan atau gimana? Enggak. Kalau hujan atau gimana gitu? Kita nggak memilihnya, ada yang di gua yang agak cekung. Oh. Dan itu kan ketutup alang-alang gitu, supaya nggak kelihatan. Gitu. Dan emang resikonya ya hidup dan mati itu, hidup atau mati. Memang makanya niatnya harus kuat memang. Makanya kalau niat ibadah sama Allah jangan kalah niat dengan seperti ini. Karena dulu saya niatnya begitu, niatnya hidup atau mati saya harus dapat ini. Oke. Begitu.
Berarti pas dapat hidayahnya pas yang kena belatung itu ya? Pertama itu, sama itu. Yang kedua, zikir kolbu itu masuk ketika ada serangan. Oke. Alhamdulillah itu ditolong sama Allah. Karena saya sudah pasrah tuh, udah pasti saya mati tuh. Itu udah nggak pegang apa-apa gitu. Hanya masuk seperti itu. Nah, insya Allah ada hikmahnya yang kita ambil dan mudah-mudahan bisa bermanfaat lah untuk semuanya. Dan mungkin saya akan tambahkan, ilmu itu apes-apesnya, ada apesnya. Nah seperti kekebalan yang saya pegang, kan saya pegang dua. Satu yang apes pakai tanah, yang kedua sama batang kelapa. Gitu. Jadi kalau misalkan saya berbuat jahat, orang itu sudah tidak suka. Jadi kalau mau membunuh saya itu pisau tancapin ke tanah, ya subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah, kemudian ditusukin ke saya, jangan dicabut. Kalau pisau itu dicabut, senjata yang lain tetap nggak bakal mempan. Tusuk, lepasin biar nempel di badan, baru yang lain akan masuk. Yang lain pasti masuk semuanya. Ada lagi yang pakai batang kelapa. Nah kita kalau udah ketemu sama orang yang indera keenamnya sempurna, itu bisa kebaca kita itu. Ketika ribut, dikeroyok sekampung, satu ambil batang kelapa, ambil pisau, pasti saya lari itu. Soalnya apesnya udah tahu kita pakai itu gitu. Itu apesnya dari kekebalan. Dan masing-masing amalan memang ada apesnya. Ada yang diinjak ibu jarinya, ada yang bulu ininya tebel, ada yang tebel. Kemudian ada yang pakai peluru emas. Itu masing-masing itu apesnya kekebalan. Ada lagi yang apesnya seperti santet ya. Santet itu tidak akan tembus kepada siapapun kalau orang itu menutup seluruh panca inderanya dengan ibadah. Nah, bakalan bisa tembus. Gitu. Matanya baca Quran, telinganya ke pengajian, dan hatinya bersih. Ibadah tok gitu. Nggak ada keinginan dunianya, itu nggak melampaui batas dia. Tapi ibadah tok minta pergi itu nggak bakalan tembus. Bahkan jinnya balik lagi itu. Banaspati pun sekalipun pasti balik dia, nggak bakalan bisa menembusnya. Nah itu apesnya itu tidak akan kena tangannya, kakinya selalu ke masjid. Kemudian setiap malam sebelum tidur kan ya amanahkan oleh Rasulullah baca surah Al-Mu'adzatayn. Surah Al-Mu'adzatayn itu Al-Ikhlas 3, Al-Falaq 3, kemudian Anas 3, dan itu ditiup ke telapak tangan, diusap ke seluruh badan, nggak bahkan bisa tembus. Ilmu santet itu cuman satu sifat, karena dia itu masuk kepada sifat buruk kita. Masuknya ke sifat buruk kita. Kalau kita misalkan matanya suka nonton film porno misalkan ya, hatinya masih suka ngebenci orang, itu bisa. Makanya walaupun ahli ibadah, walaupun itu kiai sekalipun, kalau masih punya sifat tuh syaitan masih bisa ditembus oleh santet. Tapi kalau sudah bening, makanya di Islam diajarkan tuh hatinya tidak boleh buruk sangka. Seperti itu. Jadi keutamaannya dia tidak bisa dijahatin secara yang tidak kelihatan. Seperti itu santet itu. Cukup mencerahkan ya pengalaman dari Pak Ridwan ini. Oke, Pak Ridwan, terakhir mungkin ada yang perlu disampaikan lagi atau ada yang mau kasih pesan-pesan nih buat penonton di rumah? Silakan. Bagi seluruh penonton, saya akan berpesan sesuai dengan pengalaman saya sendiri. Jangan sekali-kali berhubungan dengan gaib kecuali sama Allah saja. Karena apa? Karena berhubungan dengan yang salah itu akan mengakibatkan kecelakaan fatal dan pasti akan merugi. Tapi kalau berhubungan dengan Allah, maka insya Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Saya doakan semuanya agar senantiasa menjaga keimanan ketakwaan kita dan jadilah menjadi hamba yang teladan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Oke Pak Ridwan, terima kasih buat Ya, waktunya. sama-sama. Oke JPKers, setelah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita Pak Ridwan atau Ustadz Ridwan. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0852 1234 5683 atau di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Ridwan, terima kasih buat waktunya. Silakan dihabiskan kopinya Pak Ridwan. Udah dingin nih. Ya. Alhamdulillah. Sampai jumpa.